Berarti sejak usia 5 tahun Anda sudah membuat usaha. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Teman-teman perlu dicontoh yang punya anak PAUD, tolong dibikin untuk menjadi orang yang sudah bisa membuka usaha. Contohnya Mas Sultan Ma'arif ini sejak PAUD ya Mas Dati. Sejak PAUD sudah bikin usaha, bayangkan. Itu ketika di Jepang itu pernah nggak Mas sampean melihat pertarungannya Ultraman itu pernah nggak? Pernah dulu, Mas. Wah, saya takut banget, Mas. Itu waktu itu melawan monster siapa Mas? Monster apa itu? Monster Fire kalau nggak salah. Oh yang besar itu? Ya, yang besar, tapi kakinya kecil. Oh itu sejenis monster siluman kelarap itu Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang bersama sang pemilik toko, yaitu Murni Toko yang berada di Desa Gesikan, Pakel, Tulungagung. Membikin toko itu tidak harus di kota, tidak harus di tempat-tempat keramaian. Tapi di desa pun kita juga bisa memiliki toko sebesar Murni Toko. Dan semua itu terjadi berkat kerja keras pastinya. Kerja keras, ulet, dan tidak mudah untuk menyerah. Karena yang menyerah itu hanya orang-orang yang tidak akan menuju kesuksesan. Dengan Mas Sultan Ma'arif. Selamat siang Mas Sultan Ma'arif. Selamat siang, Mas Yuli. Ya. Ini saya mau bertanya tentang toko yang ada gelutin saat ini. Ini sejak tahun berapa Mas Anda membuka toko Murni Toko itu? Bukannya mungkin sekitar kurang lebih 20 tahun yang lalu ya saya ini merintis usaha ini. Usia Anda sekarang berapa? Saya sekarang 25 tahun. Berarti sejak usia 5 tahun Anda sudah membuat usaha. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Teman-teman perlu dicontoh yang punya anak PAUD, tolong dibikin untuk menjadi orang yang sudah bisa membuka usaha. Contohnya Mas Sultan Ma'arif ini sejak PAUD ya Mas Dati. Sejak PAUD sudah bikin usaha, bayangkan. Dan itu kira-kira itu tahun berapa Mas itu? Sekitar 2099-2000 tahun. Ketika krisis ya waktu itu ya. Iya, krisis. Setelah krisis. Setelah krisis Anda buka toko itu langsung besar seperti ini atau Enggak, dulu tokonya kecil. kecil? Dari satu Segini? bangku. Kecil ya Mas tokonya. Iya, kecil. Itu jualannya pertama apa aja? Dulu jualan apa ya? Mungkin perabotan-perabotan itu dulu. Dulu seperti Sama itu. sembako, beras. Tapi beras. nggak selengkap sekarang pastinya kan Mas. Iya, benar. Terus itu awal mulanya itu Anda itu gimana kok? Bikin toko aja gitu gimana itu dulu itu kok? Awalnya sih nggak sengaja. Nggak sengaja ya? Iya. Dulu waktu harinya Selasa Pon kalau nggak salah. Selasa Pon? Malam hari itu saya kedinginan. Terus saya pakai selimut tidur. Nah, di tengah-tengah mimpi saya itu saya ketemu ikan, Mas. Dan ikan itu berbicara kepada Anda gitu? Iya. Ikan berbicara kepada saya. Mengenai apa itu Mas waktu itu? Saya agak-agak lupa obrolannya, tapi yang saya ingat itu dia tanya, "Wis mamung, Bro." Loh, kan ini tentang toko Mas. Kok ikannya tanya seperti itu? Maksudnya awal mula Anda itu kenapa Anda bercerita tentang ikan itu kalau cuma tanya seperti itu? Saya kira ikan itu memberikan wejangan kepada Anda gitu. Maksudnya kok yang serius Mas, ini kita eksklusif Mas. Iya, maaf. Nggak tahu ya, Mas. Saya tiba-tiba mimpi ikan itu. Terus begitu bangun, yang ada di pertama di benak saya itu jualan toko. Setelah mimpi ikan itu. Setelah mimpi ikan itu. Dan itu kan Anda masih berusia 5 tahun. Itu dapat modal dari mana Mas usia segitu? Alhamdulillah. Sedangkan pipis aja itu masih belum bisa sendiri itu usia segitu.
tapi Anda sudah membuat usaha. Itu perlu dicontoh loh teman-teman. Iya kan? Itu usaha itu bukan modal yang kecil kan, Mas? Kecil dulu, pertama kecil, Mas. Berapa modal? Saya tuh dulu modal sekitar 150.000. Dari hasil ini sangu lebaran, Mas. Saya Oh, kumpulin. akan sampean kumpulin. Oh, dari saudara-saudara, tetangga-tetangga gitu, sangu lebaran saya kumpulin. Saya buat modal toko itu. Pada umumnya, Mas ya, pada umumnya usia 5 tahun itu kalau dapat sangu bodoh itu kan dibuat beli mainan. Ya. Anda sudah berpikir sedemikian rupa untuk membuat usaha. Dan usaha itu bisa menghidupi keluarga di sekitar Anda. Itu Anda adalah termasuk salah satu orang yang menjadi apa ya? Bisa menjadi pelopor pengusaha muda ya. Oh, enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Tapi usia 5 tahun loh, jarang soalnya, Mas. Kebanyakan kan merintis itu usia 20 tahun itu sudah. Kalau 5 tahun itu luar biasa sampai itu. Itu pertama kali itu ketika buka itu pembeli langsung berdatangan atau Anda menikmati proses itu? Lama, Mas, berkembangnya itu. Sekitar 20 tahun itu. Pertama ya Selama buka sampai 20 tahun itu belum sama sekali ada pembeli. ya udah dong, Oh, Mas. udah. Alhamdulillah sekarang udah banyak. Udah seperti ini. Dan agak gini, Mas. Membikin toko itu kita kan harus kulaan kan ya. Iya, benar. Kulaan barang yang mau dijual. Itu misalnya Anda tidak kulaan itu berarti Anda tidak punya barang, Mas ya? Iya. Berarti harus kulaan, Mas ya? Iya, harus untuk orang kulaan, noko Mas. itu. Ini perlu dicontoh loh teman-teman. Kalau Anda mau noko harus kulaan gitu. Karena kalau tidak kulaan kamu tidak akan mempunyai dagangan. Ini ilmu penting ini. Perlu dicatat ini. Dan sekarang ini sudah memiliki berapa karyawan, Mas, di toko ini? Alhamdulillah sekarang kita udah punya keluarga sendiri, karyawannya nggak ada, Mas. Kerjain sendiri, Tapi semua kan dikerjain sendiri, Mas. setidaknya kan bisa menghidupi semua keluarga yang ada di Ya. sekitar Anda. Cukup lah. Semua. Cabang belum buka cabang ini. Insya Allah ini mau belum buka cabang. Tapi rencana kan ada kan? Rencana ada, Insya Allah ada. Dengar-dengar dulu Masnya juga pernah merantau kan? Pernah, Mas? Iya. Saya pernah. Itu Mas. kenapa kok merantau? Sedangkan toko sudah buka, kenapa Anda merantau itu? Ketika itu tokonya seperti apa kondisinya kok sampai Anda merantau? Itu toko masih proses ya, Mas. Belum ini. Mungkin pada saat itu saya masih lebih butuh modal untuk ini. Terus merantau di mana, Mas? Waktu itu, Mas? Saya waktu itu ke Kalimantan pernah, ke Sumatera pernah. Yang terakhir katanya di Jepang. Ya, yang terakhir di Jepang. Dan di Jepang berapa tahun Anda di sana? Di Jepang kurang lebih saya 3 tahun, Mas, di sana. Berarti sudah lama dan sudah akrab ya, Mas, dengan kebudayaan sana kalau 3 tahun gitu. Ya, Lumayan. sedikit banyak lumayan tahu lah, Mas. Ada yang bisa diceritakan, Mas, nggak tentang kebudayaan Jepang yang bisa dicontoh kita yang ada di Indonesia, ada nggak, Mas? Contohnya tentang kedisiplinan nggak atau apa itu bisa nggak? Iya, disiplin. 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 Kalau saya dengar kedisiplinannya itu Jepang. Etos kerja juga bagus, Mas. Anda bekerja di mana waktu itu? Saya waktu itu bekerja ini mencari kelapa, Mas. Berarti memanjat kelapa. Iya, manjat kelapa terus ini boyok ini ditaleni gitu. Ditaleni sama weight-nya. Nah, sama weightnya. Ada ya, Mas, pekerjaan seperti itu? di Ada, Jepang? Mas. Di sana malah kelapa itu langka, jadi mahal gitu harga kelapa itu. Berarti Anda termasuk aneh ya, orang aneh ya. Merantau, biasanya merantau di Jepang itu pekerjaannya di pabrik, terus membuat motor atau apa itu di pabrik-pabrik sepatu atau apa. Anda memanjat kelapa. Itu ikut pabrik atau pabrik santan gitu atau seseorang Enggak, perseorangan, Mas. Karena saya kan suka di kebun-kebun, di
pemandangan alas gitu. Jadi kerjanya juga di situ juga. Iya. Itu ketika di Jepang itu pernah nggak Mas sampean melihat pertarungannya Ultraman itu pernah nggak? Pernah dulu Mas. Wah saya takut banget Mas. Itu waktu itu melawan monster siapa Mas? Monster apa itu? Monster Fire kalau nggak salah. Oh yang besar itu? Ya yang besar, tapi kakinya kecil. Oh itu sejenis monster siluman kelarap itu Mas. Kalau di Iya. sini ya. Iya. Berarti pernah ya melihat itu? Pernah. Itu waktu itu diamanin semua, nggak boleh deket-deket. Dan saya dapat info dari teman Anda juga, katanya di waktu di Jepang Anda pernah mengobati Subasa waktu cedera gitu Mas ya? Iya bener, pernah Mas. Dulu dia Gimana dulu Subasa? kesleo Mas. Oh, kesleo dia. waktu dikejar itu Wakabayashi bukan? Bukan, sama Yuga mungkin. Gasaan sama Yuga kesleo. Terus poloknya itu loh Mas. Poloknya lepas. Ya Allah, saya bener-bener Iya, saya- ngeri liatnya ya Allah. Saya pernah dengar itu katanya Mas Sultan itu pernah menangani Subasa yang cedera waktu di Terus saya Jepang. pelurut. Tapi sembuh ya akhirnya dia. Patah Mas. Makanya sekarang di Subasa itu kan udah meninggal. Terakhir dia main di Petrokimia Gresik gitu. Subasa itu. Nah sekarang udah keluar dia. Udah tidak main bola. Sekarang dia tuh Sibuk menanam bambu Mas kayaknya sekarang. tanam besek katanya. Iya. Di sana kan bambu banyak. Iya. Ini bambu dari sana Mas. Ini saya Itu bawa. langsung sampean bawa dari Langsung sana. dari sana ini. Ini kecil-kecil gitu bambunya. Itu bisa tinggi nggak Mas? Bisa Mas. Ini bisa tinggi, bisa buat soko rumah kalau tinggi. Juga bisa buat untuk sepaan gitu umbul-umbul. Iya bisa. Iya, Bisa iya. buat umbul-umbul. Asal umbul-umbul jangan ditaruh ke pohon ya Mas ya. Iya, Nggak iya. boleh itu. Dan setelah Anda pulang dari Jepang kan alhamdulillah usaha Anda sudah mulai membaik Mas ya. Mungkin bisa dikatakan ya sudah menuju titik yang diinginkan kan Mas. Ya kan? Belum Mas. Belum ya? Belum Mas. Belum. Manusia itu kan nggak ada puas-puasnya. Ya, itu sudah manusiawi. Tapi setidaknya kan sudah apa ya, sudah bangga dengan toko Anda saat ini kan? Enggak juga sih Mas. Juga. Astagfirullah, sabar. Terus gini Mas, gini. Tujuan Anda ini tokonya ini mau diapain? Dirusak, dibubrai atau dilanjutkan lagi Mas? Terserah Anda ini. Tolong Ya dijawab. kalau dibubrain sih enggak Mas. Enggak. Mungkin maunya sih berkembang. Cuma berkembangnya kayak gimana biar Gusti Allah yang mengatur. Kita Kita hanya pasrah menjalani berusaha SMK bisa. itu TSM. So, kenapa kamu bawa-bawa di sini? Pokoknya intinya sebagai manusia kita hanya bisa istiqomah Mas ya. Iya bener Mas. Istiqomah menjalankan pekerjaan yang sedang digeluti saat ini. Masalah berkembang atau tidaknya itu kan urusan sudah urusan yang bukan kita ya. bukan kita yang urus semua itu. Kita cuma bisa berusaha. Dan semoga obrolan kita ini bisa diambil hikmahnya bagi penonton semua dan Kayaknya nggak ada hikmahnya Mas dari tadi Mas. mungkin ada ilmu-ilmu lah, sedikit ilmu yang bisa diambil, dipetik dan bisa membuat kehidupan Anda Makin menjadi hancur. hancur. Ya monggo lah, terserah Anda. Sampai di sini dulu aja Mas ya. Obrolan cukup. kita tadi udah melihat toko-tokonya juga udah kita lihat, terus rumah-rumahnya, desain interiornya kita sudah melihat dengan ornamen-ornamen khas Turki, sentuhan-sentuhan Eropa ada, Jepang ada, dan mungkin itu sudah cukup lah konten kita hari ini bersama Mas Sultan Ma'arif dan juga Murni Toko. Dan untuk kalian semuanya tinggal yang berada di Pakel ya, yang berada di Pakel Tulungagung, khususnya di daerah Gesikan. Kalau Anda ingin membeli pempes di Murni Toko ada. Udah gitu aja Mas ya. Sampai di sini dulu
perjumpaan kita. Semoga kedepannya Anda menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungan dan agama dan juga negara. Terima kasih, saya Janoko. Saya Suparman. Kami dari MOB, Masyarakat Oga. Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.